Cerita Partey. Pernah mencoba meniru Zidane hingga sulitnya melawan Messi. Kalau Ronaldo, Thomas Partey mengungkapkan sosok yang paling mempengaruhi gaya bermainnya semasa kecil. Gelandang Ghana itu mengaku terinspirasi oleh legenda Prancis, Zinedine Zidane. Gelandang Arsenal tersebut bercerita bagaimana dirinya berusaha meniru setiap gerakan Zidane saat masih bermain di jalanan Ghana. Kini, sebagai pemain profesional, Partey juga membagikan pengalamannya berhadapan dengan dua mega bintang lain, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Dari mimpi menjadi seperti Zidane hingga beradaptasi dengan peran baru di Spanyol, perjalanan karir Partey penuh lika-liku. Thomas Partey mengungkapkan bahwa Zinedine Zidane adalah idolanya sejak kecil. Dia selalu berusaha meniru gaya bermain legenda Real Madrid itu saat masih bermain di Ashaiman, Ghana. Bahkan, Partey mengaku dalam pikirannya, dia selalu membayangkan dirinya sebagai Zidane setiap kali mengontrol bola. Dia ingin memiliki sentuhan elegan dan visi permainan seperti sang maestro Prancis tersebut. Kami menonton pemain-pemain itu dan kemudian meniru mereka. Aku tidak pakai nama julukan, tapi di pikiranku, aku berusaha bermain seperti Zidane. Ujar Partey dalam wawancara dengan Cafuide. Ketika pindah ke Spanyol, gaya bermain Partey berubah drastis. Dia tidak lagi bebas menyerang seperti dulu, melainkan lebih sering berperan sebagai gelandang bertahan. Di Atletico Madrid, Partey diharapkan menjadi pemain yang kuat dalam merebut bola dan mendistribusikannya dengan cepat. Peran ini jauh berbeda dengan gaya bebasnya saat masih muda. Begitu sampai di Spanyol, aku menjadi pemain yang berbeda. Mereka melihatku sebagai gelandang 6 yang tugasnya merebut bola dan memberikannya ke orang lain. Jelas Partey. Partey mengakui bahwa menghadapi Messi adalah pengalaman yang sangat sulit. Menurutnya, Messi bukan hanya masalah individu, melainkan juga dukungan tim sekitarnya. Dia juga membagikan pengalamannya melawan Cristiano Ronaldo yang disebutnya sebagai mesin gol. Ronaldo dinilainya sebagai ancaman konstan karena fokusnya yang tinggi untuk mencetak gol. Bermain melawan Messi sangat sulit. Kamu tidak hanya melawan Messi, tapi juga Iniesta, Busquets, Xavi, dan yang lain, ungkap Partey. Kalau kamu jaga Messi, pemain lain yang mencetak gol. Tambahnya, menekankan betapa sulitnya menghentikan permainan Barcelona saat itu. Atletico Madrid pimpin perburuan Alexander Zinchenko. Atletico Madrid dikabarkan berada di posisi terdepan untuk mendatangkan Alexander Zinchenko dari Arsenal pada bursa transfer musim panas tahun ini. Alexander Zinchenko dikabarkan ingin berpisah dengan Arsenal pada musim panas ini, seiring dengan mencuatnya Atletico Madrid sebagai klub terdepan dalam perburuan tanda tangannya. Menurut laporan eksklusif dari Code Offside, bek kiri asal Ukraina itu telah terlibat dalam pembicaraan awal yang menunjukkan prospek positif dengan raksasa La Liga tersebut. Zinchenko, yang kini berusia 28 tahun, sebelumnya membangun reputasinya di bawah asuhan Pep Guardiola bersama Manchester City, sebelum akhirnya bergabung dengan The Gunners pada musim panas 2022. Meskipun mengawali karirnya dengan impresif dan menjadi bagian integral tim di awal kepindahannya ke London Utara, ia gagal mempertahankan performa puncaknya dalam jangka panjang. Di paruh kedua musim keduanya, posisinya di skuad inti perlahan mulai tergeser. Musim lalu, pemain internasional Ukraina ini lebih banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan, hanya mencatatkan 23 penampilan dengan total kurang dari 800 menit bermain di tim utama. Frustasi akibat minimnya kesempatan bermain, Zinchenko kini secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk meninggalkan Arsenal. Klub London Utara tersebut juga menunjukkan sikap yang sama dengan terbuka untuk menjual sang pemain mengingat kontraknya hanya menyisakan 1 tahun. The Gunners dilaporkan mematok harga jual yang relatif terjangkau, yakni sekitar 15 juta euro. Dengan kemungkinan ketersediaan dan harga yang kompetitif ini, sejumlah klub papan atas Eropa mulai menunjukkan minat serius. Di antara para peminat, Atletico Madrid adalah salah satu yang paling gencar untuk mendatangkannya. Mereka sangat membutuhkan tambahan kekuatan di posisi bek kiri, terutama setelah kepastian kepergian Reinildo Mandava dari klub pada akhir bulan ini. Atletico berupaya mendatangkan pengganti yang ideal, dan Zinchenko menjadi salah satu nama prioritas dalam daftar singkat mereka. Pembicaraan antara sang pemain dan Atletico mengenai potensi kepindahannya telah berlangsung.
Meskipun tahap awal diskusi ini berjalan positif, belum ada kesepakatan konkret yang tercapai mengingat negosiasi resmi antara kedua klub belum dibuka. Masa depan transfer Oleksandr Zinchenko sangat bergantung pada bagaimana Atletico Madrid akan mengembangkan target bek kiri lainnya. Namun jika pembicaraan lebih lanjut antara pihak pemain dan klub Spanyol tersebut dapat dilanjutkan dengan hasil yang memuaskan, kesepakatan mungkin akan segera difinalisasi. Selain ketertarikan dari Spanyol, klub-klub dari Italia juga telah dikaitkan dengan Zinchenko, menandakan bahwa ia akan menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan di bursa transfer mendatang. Paris Saint-Germain diminta boyong Kai Havertz dan Darwin Nunez. Paris Saint-Germain baru saja meraih pencapaian terbesar mereka musim ini, menjuarai Liga Champions di bawah asuhan Luis Enrique. Namun, legenda sepak bola Prancis, Marcel Desailly, menyarankan klub untuk tidak cepat puas dan segera memperkuat skuad dengan merekrut dua pemain Premier League, Kai Havertz dari Arsenal dan Darwin Nunez dari Liverpool. Paris Saint-Germain memang telah tampil dominan di Ligue 1 dan akhirnya berhasil merengkuh trofi Liga Champions yang lama mereka impikan. Meski skuad saat ini dipenuhi pemain muda bertalenta, Marcel Desailly tetap menilai masih ada ruang untuk peningkatan. Menurut Desailly, Kai Havertz adalah rekrutan ideal bagi PSG. Pemain asal Jerman itu diboyong Arsenal dari Chelsea dengan mahar 65 juta euro pada 2023. Meski sempat menuai kritik, Havertz perlahan menjadi andalan Mikel Arteta di lini depan, terutama saat tim dilanda badai cedera. Namun, masa depan Havertz di Emirates kini dipertanyakan karena Arsenal tengah membidik striker baru. Nama-nama seperti Benjamin Sesko dan Victor Gyökeres santer dikaitkan dengan klub London Utara tersebut, yang menandakan Havertz bisa tergeser dari perannya sebagai penyerang utama. Havertz adalah opsi terbaik bagi PSG, kata Desailly kepada Oddspedia. Dia bisa bermain sebagai gelandang maupun striker. Fleksibilitas seperti ini sangat penting di level tertinggi. Tak hanya Havertz, Desailly juga menyarankan PSG untuk memboyong Darwin Nunez dari Liverpool. Penyerang asal Uruguay itu kesulitan menunjukkan konsistensi di Anfield sejak didatangkan dengan harga mencapai 85 juta euro. Bahkan, mantan gelandang The Reds, Dietmar Hamann, pernah menyebutnya sebagai kesalahan transfer terbesar Liverpool. Desailly meyakini Paris Saint-Germain bisa menjadi tempat terbaik bagi Nunez untuk memulai kembali. Dia punya pergerakan bagus dan jadi titik tumpu yang kuat. Memang finishingnya belum sempurna, tapi saya pikir dia cocok sebagai pelapis di PSG, ujarnya.